Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaihi wasallam, baginda Rasul bersabda, ad-dunya mata, dunia itu adalah kesenangan, perhiasan. Wa khairu mata'iha, sebaik-baik perhiasan kata Rasul, kesenangan, al-mar'atu sholihah, adalah wanita yang solehah. Bukan soleh ya, wanita yang solehah. Ada wanita yang soleh. Kalau soleh itu untuk laki-laki, kalau perempuan solehah. Nah gitu. Maka bagi yang belum punya istri, berdoalah untuk mendapatkan istri yang solehah. Bagi yang sudah ada, kuliah kalau paman nambah. Nah, berapa? Jatah waktu kan berapa? Ampe ya? Tipu nyebut dah. Ampe dah. Tunkihul mar'ah li arba'in, nikailah wanita itu 4. Bu, jangan lupa ampe syaratnya. Nah gitu, koma baru. Jadi nikailah wanita itu 4 syaratnya. Nah ini untuk laki-laki itu. Tapi untuk perempuan tidak salah pula, boleh dimanfaatkan oleh perempuan, nanti balikan saja. 1. Lijamaliha, kecantikannya. Perlu cantik, perlu konten-konten enam sana katela gitu. Dan sang bawah baik di undangan, waduh masya Allah sana, wah mencari istri siano doa gitu. Nyaman, wah damai. Jadi lijamaliha, jamal, kecantikan. Nah, kalau laki-laki kegagahannya, perlu gagah itu. Tapi kan cantik itu saja yang menjadi utama. Itu 1 baru. Penting dia. Yang kedua yaitunya walinasabiha, keturunannya. Terang Bu. Kalau ibu mencari menantu nantinya, cari keturunannya. Urang manyo, siaya he, sia mende, le urang we. Nah, terus tahu tuh. Harus jalan. Kalau di Minang namanya anak kawabako. Tuh, asal usul jalan siayahnya. Walinasabiha, keturunan. Jadi kalau awak mencari menantu, boleh dicari keturunan yang baik-baik, boleh. Kalau itu saja kerajinnya tiari enggak. Ini kalau di Minang namanya kama turunayeh, kalau enggak kacucuran. Kalau ayah kuriak-kuriak, anak bintiak-bintiak rumah, itu setidaknya. Contoh. Dan Korea penyakit makasih dong. Kemana turunnya? Karena nanti kalau dalam ilmu biologi genetika namanya itu. Makanya harus jalan. Ayahnya setia, dari mana asal usulnya. Nah, kalau di Minang tamasua sukunya, dari sukuannya. Nah gitu. Jadi 1 adalah kecantikan. Kalau laki-laki gagahnya, gantengnya perlu. Tapi dia gagah tengah lah, ganteng juga. Tapi gagahnya tengah lah, itu lah muah gitu. Ganteng yang untuk membawa kepada kebaikan. Termasuk walinasabiha, keturunan orang baik-baik. Saya lihat dulu calon menantu waktu. Yang ketiga yaitunya kata Rasul, yang perlu juga dilihat walimaliha, haratonyo. Tapi itu bukan yang menjadi tujuan utama.
Haratu itu makasihnya setelah dia nikah nanti dia mau hidup seperti apa? Kalau suaminya, istrinya punya nggak penghasilan suami itu? Karena nanti akan memberikan nafkah terhadap keluarga. Beko jangan datang dari kota, beko pergi ke kampung, baraso ikue. Lagagah jalan suam. Biar kiro to oriental tibo di kota di Padang yang belian boleh kedua sambangnya, menengok juga. Bukan hanya itu materi namanya itu. Tetapi materi itu penting. Soal nggak bisa hidup, nggak bisa nanti dakwah, nggak bisa jalan nanti roda kehidupan rumah tangga itu kalau nggak dengan ekonomi. Nggak cukup dengan cinta gitu dong. Oh cinta kawan gitu kan. Ya bang dah pakai hijau dia ada bang dah pakai hijau. Bukan sayang kawan gitu kan. Aduh sudah nikah kemana? Dimakan si cinta tuh. Mau nggak mau dong. Nyado sakinah mawaddah warahmah. Sakin itu tajam. Hati-hati. Kalau dah bisa dia bahaya. Mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang. Cinta itu terbatas. Paling-paling umur ya 1 tahun 2 tahun cukup katigo. Apalagi kalau laga umur labuan suan-suan terkete. Kalau dulu mungkin masih muda-muda, mungkin iyalah talan tuang istri awas. Aduh, ayo kenapa yo? Sakit yo, gitu. Tapi kalau lawan anak si 2 je 3, lain banget toh. Ini baik itu. Paguna sen, antara istilah gitu. Jadi mawaddah warahmah. Makanya ada nenek-nenek umur 80 tahun, 90 tahun masih bermesraan, pegang-pegang tangan. Itu bukan cinta lagi, warahmah, kasih sayang. Cinta aja itu. Umur lah 90 tahun. Cinta gaya ya. Nah, jadi penting. Makanya sangat penting sekali, termasuk dikatakan oleh Rasul yang berkenaan tentang yaitunya harta. Jangan salah itu. Rasulullah menikah pertama kali, Bu, umur berapa, Bu? 25, masih muda tangguang. Saya 25 juga. Lah 25. Halo lain. Berapa, Bro? 10 loh. Hampir 25 ya. Siap-siap begini. Bu, siap-siap. Ini suaranya bagus itu. Gitu. Antum udah 25 ya? Belum juga ya? Ntar lagi lah. 25. Kodape jangan berlebihan. Standar itu dalam Islam. Istri Rasul pertama itu umur berapa, Bu? Umur sampai puluhan. Gadis atau janda? Janda gadis? Apa melengah? Melengah jadi janda. Umur 40 tuh masih steril tuh. Masih bisa dibawa ke tangan tuh. Masih cantik umur 40. Beliau sudah pernah menikah 3 kali. Siapa istri pertama Rasul? Khadijah radhiyallahu anha. Kenapa baginda Rasul umur 25 tahun sedang bujang-bujang tangguang, sedang mani-mani baru mau nikah dengan seorang janda, sudah nikah 3 kali, umur 40 tahun. Salah satu adalah Khadijah, orang yang sangat darmawanita. Kalau laki-laki darmawan, kalau bersih darmawanita. Darmawanita. Darmawan juga. Jadilah darmawan. Darmawan laki-laki. Darmawani. Maksud darmawani? Darmawati. Jadilah tasarah adalah. Pokok beliau orang kaya Belinda. Anak buah beliau banyak, anak dagang beliau banyak, termasuk
Ya Rasulullah, ya junjunganku, andaikan ambo meninggal biswa abi kasadualahnya harato ambokoa untuk menegakkan agama Islam, nyampang ambo meninggal kali kuburan tu balik ambil tulang-tulangnya jadikan kejembatan demi tegaknya agama Islam. Tuh Khadijah itu jadi berkorban untuk agama, ndak tanggung-tanggung doh. Harato jo diri dan jiwa beliau. Tuh Khadijah itu. Saya bini itu sendiri. Yang betul-betul mau berkorban. Iko minta impak 2.000 saja menyanyi ini gue. Contoh. Siko ndak, siko 8 berarti dia mau. Penuh ke bawah, Ayahnya sebab itu penting harato untuk pengembangan syiar Islam. Karena itu nanti akan yang membantu kehidupan kita di hadapan Allah. Mal itu tidak bisa bermanfaat kalau tidak dimanfaatkan untuk li'ila kalimatillah. Jadi sangat penting sekali. Karena harta. Karena nanti syiarnya Islam. Yang keempat, kata Rasul, walidiniha, agamanya. Itu agama itu penting. Ibu-ibu kamu cari menantu, bapak-bapak kamu cari menantu, atau kok kamu nambah bagai cari agamanya. Jangan cantik saja, jangan kaya saja, jangan keturunan orang elok saja, tapi agamanya tak berantah. Ndak tentu jualnya berkaya doh. Kadang awak suruhnya sembahyang awak ni sama we. Bayang seorang salah. Gitu. Keringkang ini dari awak atau boleh diceraikan tuh. Kalau ada seorang istri yang tidak taat kepada Allah, boleh diceraikan. Tujuh tuh. Ikut, tapi langkah awalnya dia nasihati. Kemudian setelah nasihati dipisah ranjang. Letalo seorang hari hujan, tidak bisa pisah ranjang antar kurang gaya. Tidak namun itu cerele. Ya buat apa kalau tidak bisa dididik untuk jalan Allah? Kalau kalian mau dewa, maka penting agama. Nah, ini maka paman sali ya, dari kecil, dari awal cari agamanya. Bagaimana perkembangan agama seseorang itu? Nah, ini kok kamu dimanci, kok kamu jadi manci dari ketik lebih kubu. Nah, jadi itu. Bagaimana agamanya? Taat dia tak kepada Allah. Dia patuh tak kepada kedua orang tuanya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi sebab itu kepada kita bersama para kaum wanita, para ibu-ibu, syarat masuk surga itu kata Rasul adalah idza sholatil mar'a khamsa. Apabila dia melaksanakan sholat 5 waktu, jangan sampai tinggal. Jadi makanya penting baik sholat wajib apalagi ditambah dengan sholat sunnah. Kalau sholat sudah terbiasa ditinggalkannya, ingat ini alamat akan hancur. Kenapa? Yang mendidik anak-anak awak adalah kaum wanita. Jadi makanya kaum wanita para ibu-ibu adalah manusia yang sangat hebat sekali. Beliau itu sebenarnya tak kuat. Nampak kuat laki-laki, tetapi beliau wanita itu adalah tangguh. Coba bayangkan, tangguh itu beda dengan kuat. Gigih itu sangat berat. Mungkin awak bisa lihat para ibu-ibu itu pai karajo, pulang karajo beko dan langsung pulang. Ada yang dijinjiang, asoy itu berisi lo. Tiba di rumah tak walat tansa asoy itu lo, dimasak lo dulu. Kalau laki-laki boleh malai, boleh dua-dua, anak parokok boleh marokok, boleh ngopi, kadang malok boleh.
masak kada buah. Suku-suku yo koledo yang membantu dalam rumah tangga bawa. Allah sudah masak kamanya dihidangkan ke anak, ke suami. Malahan beliau makan yang terakhir. Nabi bikoni suami do, Nabi di anak do, ajuru selaman do. Ibu-ibu lah tukang kamian kedolanya. Contoh. Mungkin mana tahu ada ibu-ibu. Ini itu adalah perjuangan yang sangat besar sekali. Makanya kalau ada ibu-ibu yang wafat, meninggal dalam melahirkan, itu Allah ganjarkan, Allah balas dengan pahala syahid. Karena berat, tidak bisa dibalas jasa seorang ibu itu. Jadi beruntunglah ibu-ibu, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Itu jaminan Rasul. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Jadi ada seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, ke siapa aku berbakti, berbuat baik? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Abuka, bapakmu. Ibu, bapak. Barangkali ibu 3, bapak si ibu barang 3, bapak 1, ibu 3, bapak 1. Jadi boleh ibu 3, bapak 1. Contoh. Ya Bu ya, boleh ibu 3, bapak 1. Oh, azan Pak. Kok azan tahajud mana tahu kan? Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi apabila seorang wanita itu idza shallatil mar'a khamsa, salat 5 waktu, wa shamat syahraha, puasa Ramadan. Sebentar Ramadan akan datang. Jadi jangan sampai puasa sudut ditinggalkan kalau dengan unsur sengaja. Tapi kalau tidak sengaja boleh. Gitu. Ada syaratnya, boleh puasa itu ditinggalkan. Salah satu adalah karena ada halangan-halangan syariat. Sakit, marid, musafir, atau karena dalam keadaan datang menstruasi. Itu di mensret. Kalau mensret dia. Jadi apabila seorang istri sholat 5 waktu, kemudian wasamat syahraha, puasa Ramadan, wa hafizat farjaha, memelihara harga diri. Itu yang ketiga. Jadi syarat yang ketiga, memelihara harga diri. Kaum wanita, Bu, ibu-ibu itu beruntung. Sebelum Islam datang, wanita itu sangat terhina sekali. Hidupnya hanya 3 ur. Dapur, kasur, sumur. Sumur, kasur, dapur. Segitiga. Buta di situ saja. Kasur, sumur, kasur. Dapur, kasur, satu kasur. Itu segitu. Lalu lain itu. Makanya sebelum Islam datang itu, para raja-raja itu istrinya bukan 1, 2, bahkan puluhan. Itu dinasti Cina itu di Ming itu ada, dia bikin rumah 1000 kamar, bininya 1000. Itu bayangan itu, kalau bini 1000, bantuan kira-kira itu. Jangan dibayangin, pikirkan saja lah. Dibayangkan surga. Tapi setelah Islam datang, maka Islam membimbing, mengatur, membina. Bahkan ada dalam Al-Quran salah satu surah, yaitu surah An-Nisa. Baru Rasul menyampaikan, An-Nisa imadul bilad, wanita itu tiang negara. Fa'in saluhat saluhatul bilad,
Kadang anu kita pego anu lajamana mari anak ayam belum pulang dong. Ribut negari sekali. Anak ayam apa kama-kama tadi yo anak ayam doa. Ada nampaknya ke ni om apa anak ayam. Batu belum pulangnya dong. Anak gadis aja boleh malam belum pulangnya ni yang contoh. Makanya hati-hati, jangan sampai itu terjadi. Apalagi awak ini di Minangkabau. Raso je pareso, malu je sopan itu paralu awak jadu. Jadi kalau anak-anak awak tu, kalau lah malam hari, lah masuk maghrib, pulang. Tak ada ceritanya. Seluruh anak pulang. Ya, awak tu karajo kelompok. Besok. Kini juga ya nyoka di saran bisuak menganda kerajaan tadi tangguh resiko di tolong lah ya semalam ini tak bisa gitu caranya awak ayah mah masuk ayah patuh lo dia nak lagi indah kecaya indah titik dah pakai koma masuk itu kadang tu saya konda mama beko di baliat beko martabak Mesir jadi dia kuah gua kalau galeh lo saya lah pailan ayete secangkir gitu kan dia buat dia martabak Mesir saja pailan gitu kan dia punya nak bujang nggak boleh hati-hati itu kalau mobil tabrakan penyoknya tak mabuk ke dalam. Kalau mobil, oto nan tabrakan, penyoknya ke dalam. Kalau nak gadi, nak gadi, nak bujang tabrakan. Kama penyoknya keluar. Makanya hati-hati. Laki-laki, mohon maaf, kami kan laki-laki wah. Cucu boy sabui acok-acok laki-laki itu. Laki-laki. Nyaki cua tu agak awal rumah. Hati. Dia percaya dulu. Nah, makanya penting jaga anak gadis awak, bapak-bapak, ibu-ibu, tutui auratnya sering kita sampaikan. Walau SKB 3 menteri lah di kaluan, anak gadis awak di Minangkabau tetap tutui aurat. Kanon dah menteri itu nak kemenangguang anon nanti doh, awak orang tua. Sampaikan ke anak gadis awak, ulama sampaikan kepada umat, tokoh masyarakat, nenek mama sampaikan keponakan, anak ayah, orang tua jo ayah, anak seperintah ayah jo mande, mama jangan sampai seperintah keponakan lo, keponakan tu seperintah diperintah awak, jangan tawalik, hati-hati. Jadi saling mengingatkan awak, anak-anak gadis awak, anak-anak bujang awak, kalaulah dia itu lepas kontrol dari agama, maka mereka itu nanti kekhawatiran kita kembali kepada kita lagi. Dosanya kita yang tanggung. Jadi kita di Minangkabau jangan gara-gara kabau sikuah bakubang kane dulu kasakadane nan bakubang tu dah kau bawa do kabau liar lo. Nah, jangan gara-gara itu. Makanya sering kita sampaikan tidak ada hukum wajib memakai jilbab bagi wanita non muslim, tetapi bagi orang muslimah perintah Allah Al-Quran Al-Mazhab 59 An-Nur 31. Nah, boleh dilihat situ tuh. Untuk jelasnya lihat di YouTube, sudah kita kirimkan itu. Artinya apa? Jaga harga diri. Raso jo pareso, malu jo sopan. Kenapa masih hidup di alam Minangkabau? Adat basandi, syarat basandi, kitabullah, syarat manato, adat memakai. Jadi menutup aurat, memakai jilbab itu perintah syarat, perintah Allah, perintah agama. Orang beradat yang akan memakai, khusus di Minangkabau.
Nah, jadi jangan sampai tanggal jilbab anak gadis awak gara-gara peraturan yang tidak merujuk kepada aturan Allah. Awak masih tak kenal dulu mungkin tahun 70-an, tahun 60-an itu sekolah tuh pakai rok pendek, ya Bu ya, pakai sarawak pendek, baju pendek lengan. Itu masih tak kenal tuh, ambu masih mencoba tuh. Pendek ke sebelahnya. Nah sekarang sudah menutup aurat. Di Minangkabau padusi itu memakai baju kurung. Nah kan sekaitan dengan agama itu. Nah kini itu kan dibuka belia. Berarti awak nyusurah bati lanjang belia. Mundur. Di samping itu awak melanggar agama. Yang paling bahayanya melanggar aturan Allah. Siksanya nanti akan ditanggung. Jadi jangan sampai awak di dalam Islam itu membuat dosa jariah. Asia yang menyuruh membuka aurat berarti dia sudah menyuruh orang untuk berbuat maksiat. Berarti dia merintis, merancang dosa jariah. Nyampang ditakdirkan Allah itu berlaku undang-undang. Orang gading-gading padusiko membuka aurat inyo paduso, orang membuat undang-undang itu paduso, nyampang ditakdirkan meninggal. Sampai undang-undang itu dicabui, dosa diampuan kainyo. Man sanna fil islami sunnatan sayiatan. Sia yang membuat, merancang ide dan gagasan di dalam Islam tuh ide-ide yang sayiatan, dosa, maksiat, maka wawisroha dia mendapat dosanya. Wawisru min amaliha dan dosa orang yang mengikutinya. Ingat itu, kita tidak mau berbondong-bondong masuk neraka. Namun saudaraku, tidak. Kalau tidak, mari nenek, mama, alim, ulama, cadia, pandai, dunduh, kanduang, pemuka masyarakat, tokoh-tokoh adat, para pemuda, pari, paga dalam nagari, pemagah, korong dia kampuang. Jangan sampai anak gadis-gadis Minang awak dia membuka aurat lagi agar didengar oleh dunia. Masukkan ke YouTube. Kenapa? Bahwa kita sudah berada pada posisi yang benar mengamalkan ajaran Islam. Jadi ajaran-ajaran di Minangkabau itu tidak ada yang bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul. Makanya ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taat ke Allah wajib, taat ke Rasul wajib. Wa ulil amri minkum, ada waw di sana. Waw itu relatif. Kalau ulil amri itu pemimpin itu, penguasa pemerintah itu, taat ke Rasul dan Allah wajib kita ikuti. Kalau sudah bertentangan dengan Allah dan Rasul tidak boleh diikuti. La ta'ati li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau untuk bermaksiat kepada Khaliq. Jadi kepada budak-budak, kepada abang-abang, jaga anak gadis awak. Tanggung jawab kita. Karena Allah menyampaikan seperti itu. Kalau dah nanti membondong-bondong masuk neraka. Saya dalam Al-Quran surah Az-Zumar, wasibal ladina nakafaru ila jahannam dumara. Orang-orang kafir dihalau berbondong-bondong ke masuk di neraka. Hatta idza jafutihat abwabuha, sampai di pintu neraka, dibukaan pintu neraka itu. Wa qala lahum khazanatuha, ada kecian kenyo. Ndak pernah datang Rasul dulu. Ndak ada disampaikan di ustaz dulu. Ndak disampaikan di buya dulu. Ndak disampaikan di guru-guru agama dulu. Lai disampaikan. Apakah mereka yang ini akan bermasalah nanti kan? Kita tidak mau itu terjadi. Kita inginnya wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Artinya itu orang-orang bertakwa berbondong-bondong. Jadi kita nanti sama-sama
masuk ke dalam surga kalau taat di atas aturan Allah. Nah, jadi sekali lagi menjaga harga diri, wa hafizat farjaha, menjaga kemaluan, rasa malu. Mulai kalau di Minang, aikolan yang kurang kini kok, cobaan selawat kini kok, naik angkot. Kadang ini berdua-dua, anak SMA kadang berdua-berdua, kadang dia teoda berdua-berdua, badua teban, badua te, baduo dia teban. Teoda ada mungkin. Baik kata pelau, kadang dua-dua di situ berdua-dua, laki-laki dia bilang, tanya kini tu, kau dia wak ya, mesti tidak gitu mah. Penting begitu. Itu sumber maksiat. Maksiat itu pengundang bencana, musibah, malapetaka, dan segala macam musibah yang terjadi itu salah satu dalam maksiat. Jadi wahafizat farjaha wa ta'at zaujaha, yang keempat taat kepada suaminya. Itu penting. Jadi satu, mendirikan sholat 5 waktu. Yang kedua, puasa Ramadan. Yang perempuan itu syarat masuk surga. Yang ketiga, menjaga kemaluan, harga diri, menjaga keluarga. Kemudian taat kepada suami. Dakhalatil jannah, taat kepada suami itu ikuti kalau untuk keadaan elok. Ada itu di zaman para khalifah, di zaman Rasul pun ada kejadian seorang suami istri, dia hidup ya namanya pengantin barulah gitu. Pas ada panggilan jihad, suaminya pergi. Mama, papa mau berangkat. Terus mama tidak boleh keluar rumah sebelum papa pulang. Titik tak pakai koma. Iya pak, salim. Salim dia. Jadi kalau pakai karajo itu salamannya suami awak dulu. Gitu. Suami nukut, ciumlah kening istri awak. Istri awak, jadi istri kawan. Istri kawan lah macam kamu ada. Ikut juga bini orang bersalam ke bini awak ada dong gitu. Nah, salaman, kemudian cium keningnya, minta barokah kepada Allah, mohon. Minta keselamatan. Lebih bagus kalau istri tak karajo, sholat duha langsung. Ya Allah berikan keselamatan lah, beri rezeki yang banyak kepada suami. Berangkat dia. Tidak lama sesudah itu datang sahabat, Bu, ya, ibu nama itu iya, mama ibu sakit, tengoklah Bu, waduh mohon maaf, saya belum boleh keluar, belum izin, suami saya belum pulang. Kembali sahabat tadi. Hari kedua berikutnya datang beliau, Bu, mama kayaknya dalam keadaan payah. Iya. Waduh, suami saya belum pulang, belum izin, belum boleh keluar rumah. Salam maaf ya sama mama. Hari ketiganya kembali lagi, Bu, mama sudah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Waduh, suami saya belum pulang, belum boleh keluar rumah. Sampaikan maaf sama mama ya. Sahabat ini kesal dia. Mau dikubana dari sakit mandinya, lah sakarat sampai meninggal, hendaknya salih dong. Tanya ke Rasul, ya Rasulullah, gimana ini? Kenapa? Begini. Sampai sakit, dari sakit sampai meninggal, ndak tengok. Kenapa? Suaminya belum pulang katanya, belum izin keluar. Rasulullah senyum, dosa seorang ibu itu diampuni oleh Allah karena memiliki anak yang taat kepada suaminya. Tapi jangan itu lo, Bu, jangan keluar rumah sebelum papa pulang. Yo dah keluar dong. Pulang kok ada nasi mah, ndak batu, bare ndak ada. Batu, ndak boleh keluar rumah. Ini yuras, gitu. Bare tak ada ini. Mati lah Rasulullah gitu kan, masa orang gitu kan, gitu. Contoh gitu kan, bukan kayak gitu benar. Kalau untuk kebaikan ya silakan, nggak apa-apa lah gitu.
Tapi kalau untuk fahsya, mudarat, nah enggak usah lah. Iko pai kakadai membeli sayur sekabehnya, 10 jam lu situ. Sayur sekabehnya, gitu. Timbul lah di situ. Sabui otak kesadala. Dia laki-laki sabui. Mau panik dia laki dia laki panik gitu. Dia pakai gitu kan. Jadi penting kalau untuk kebaikan boleh, tapi kalau untuk nantinya maksiat jangan. Gitu. Tidak boleh lagi. Karena itu nanti bahaya. Apalagi kalau mencari tuan rumah tangga, itu tidak boleh. Menyambui rumah tangga seorang kawan, nyemuli foto tidak bisa ditutui. Muli foto itu bisa tutui lah. Muli orang tidak bisa tutui loh. Cie, saya bisa berdua semua. Gitu. Makanya jadi ada 4 syarat kategori wanita itu masuk surga. 1, sholat 5 waktu yang sampai 3. Dan kedua, puasa Ramadan. Dan ketiga, menjaga harga diri, menjaga kemaluan, menjaga harkat dan martabat anak-anak, harta suami tak kala suami pergi. Yang keempat, dia taat kepada suaminya. Kata Rasul, dakhalatil jannah, dia itu balambin masuk surga. Mau balambin bu? Dia lah balambin masuk surga daripada balap jalan masuk neraka. Gitu. Baik, mungkin demikian saja. Al-afwa minkum, jam 1 dia. Jarum panjangan gitu. Ada yang mau tanya boleh. Tadi kan Pak Ketua menyebut itu, kalau ada tanya jawab boleh. Ya, yang kemarin ada ibu-ibu tanya subuh itu, sholat fajar itu rakaatain qabla fajar itu setelah azan subuh. Kalau sebelum azan subuh masih waktunya, yaitunya waktu tahajud. Karena dulu kan ada tanya, ibu tanya, sudah pulang pulang. Pulang ya. Ini bu ya. Jadi sholat sunnah fajar 2 rakaat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi kalau lama masuk waktu subuh, mungkin tadanya azan, dia di rumah awak fajar dulu. Langsung sholat sunat situ jadi yo. Beko tiba masaji awak tayatul masjid sejoleh atau sholat subuh. Ya bu ya. Jadi ibu-ibu yang bertanya kemarin. Baik, kalau tidak ada kita masih ada bu? Tidak. Goreng ada luar nampaknya pak. Ada katan bagaimana? Kalau mulai mungkin kedua tuh. Aduh godok, apa tuh deh. Mulai lah bapak itu sebelum kau mau dulu kau punya situ apa mau dulu ya. Baik, demikian saja. Al-afwa minkum ila liqa fastabiqul khairat. Dadah ibu ya, padanya ya. Silakan menikmati hidangan yang sudah dihidangkan dengan ala kadarnya, menyambung pengurus itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.